warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Zakiatunisa, NIM 18070100216. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerelawanan bencana alam tsunami. Peristiwa tak terduga, bagaimana sih kita berjuang setelah kejadian bencana? Berbagai macam kejadian menyedihkan dan sulit terjadi di dunia seperti tsunami. Setiap orang yang mengalami atau dalam keadaan seperti ini akan memiliki berbagai perasaan bermacam-macam. Sebagian orang dapat merasa kewalahan, bingung, dan merasa tidak jelas tentang apa yang telah terjadi. Bahkan, jika tidak mendapat penanganan yang tepat, mungkin kejadian tersebut akan banyak menimbulkan dampak psikis seperti stres, depresi, kecemasan, dan trauma yang berkelanjutan. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga-duga kapan kedatangannya. Mungkin bagi setiap orang yang belum pernah merasakan atau tinggal di kawasan rawan bencana, akan menganggap Indonesia adalah negara yang aman tentram. Tetapi tidak bagi mereka yang sekiranya sudah sekali atau lebih merasakan dampak dari bencana alam. Kerusakan infrastruktur seperti rumah, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dapat menjadi salah satu stresor yang kuat. Bencana alam membuat korban yang selamat dapat mengalami berbagai ketidakseimbangan psikis. Pertanyaannya yaitu, maukah kita merubah nasib? Maukah kita mempersiapkan hal yang tidak dapat diduga-duga? Maukah kita menolong dan mengobati saudara-saudara kita yang terkena bencana? Atau di saat saudara kita membutuhkan, kita hanya sibuk share broadcast message, lalu lupa aspek kemanusiaan kita bahwa kita punya kewajiban untuk menolong? Relawan hadir sebagai salah satu bentuk kepedulian. Ketika terjadi bencana alam, tentunya Anda tergerak untuk menjadi relawan dan membantu para korban melewati masa-masa sulit. Tapi perlu diingat, menjadi relawan juga tidak boleh asal berangkat ke lokasi bencana. Sebagai relawan, Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum terjun ke lokasi, agar Anda dapat membantu dengan maksimal. Lalu, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang relawan? Yang pertama, memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima. Dalam hal ini, menjadi relawan harus memiliki kondisi fisik yang prima, sebab para relawan harus membantu evakuasi korban, mengangkat korban dari tempat tak terduga, atau mengangkat puing-puing sisa bangunan yang rusak. Yang kedua, mendapatkan vaksinasi tetanus. Vaksin tetanus dapat membuat para relawan kebal terhadap serangan bakteri penyebab penyakit ini. Menyoal kondisi pasca tsunami, area kotor dan luka di kulit tentu menjadi hal yang sulit dielakkan. Meski demikian, dengan pemberian vaksin tetanus, risiko terhadap infeksi bakteri penyebab tetanus dapat diminimalkan. Yang ketiga, mempersiapkan mental. Mental para relawan juga harus dipersiapkan dengan baik, sebab bukan tidak mungkin mental mereka terguncang dan mengalami trauma setelah melihat korban atau kondisi real di lapangan. Dari perspektif kesehatan mental, profesi relawan cukup beresiko tinggi mengalami gangguan mental. Yang keempat, melakukan riset terhadap tempat penugasan. Ketika Anda menjadi relawan bencana, tidak ada salahnya untuk melakukan riset atau mencari tahu tentang daerah yang akan Anda tuju. Hal ini berguna agar Anda memiliki gambaran sedikit mengenai lokasi yang akan didatangi, sehingga nantinya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, siapkan perlengkapan pribadi untuk bertahan hidup. Menjadi relawan di tempat bencana, jangan hanya datang dengan tangan kosong. Ibarat mau perang, jangan lupa bawa senjata. Bawalah obat-obatan pribadi, makanan instan, pakaian yang cukup, dan peralatan lainnya yang menunjang tugas kerelawanan Anda. Dengan demikian, Anda lebih bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang serba terbatas tanpa merepotkan orang lain di pengungsian. Menjadi relawan adalah langkah yang sangat mulia. Namun, untuk melakukannya, Anda tidak boleh asal. Bila Anda ingin terjun ke lokasi bencana sebagai relawan, lakukanlah berbagai kiat-kiat di atas untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa juga untuk memastikan diri Anda memang memiliki potensi
yang dibutuhkan sebagai relawan, sehingga kehadiran Anda benar-benar memiliki dampak yang positif bagi para korban bencana alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.